Kalau Ki sakit ya? Nah itu. Apakah bener lu sakit, lu mending ngomong? Oh iya. Agak aneh. Sangat jarang sebenarnya. Gue kena tuh namanya TB ginjal. Tuberkulosis ginjal. Dan juga seluruh tuberkulosis di seluruh bagian bawah badan. Ginjal. Itu kayak TBC, Ki? Emang TBC? Oh TBC, itu TBC. Ginjal, ureter, kandung kemih, uretra. Ternyata ginjal gue udah stadium 5. Tuh, kacaunya. Jadi tinggal berapa persen tuh? 18% apa? 20%. Waduh. Halo, ketemu lagi sama saya Ferdi Tahir. Nah, di acara All You Can Hear. Nah, bintang tamu kali ini saya bingung nyebutinnya karena band sendiri. Aduh. Lucky Elemen. Lucky Wija, tapi bandnya Elemen. Bandnya Elemen. Ini kaos gratisan, makanya gue pakai. Ya Tapi kan? enak kan? Enak, bahannya enak nih. Dari Ricky nih, Ricky basis. Nah, Temennya jadi bikin. ada yang DM gue juga, Mas Ferdi ini dong, Lucky Elemen dong. Kan dia ada Didi kan. Ya cuman bahasnya gimana, kita sama-sama vokalis. Terus juga, kalau si Didi kan ada yang ke apa partai gitu. Yoi. Kita cuman ngeband doang. Apa yang ya udahlah. Coba ya gue cuman mungkin gue tanya Sisi lain apa? Ini ya apa? Sisi lain. Awalnya mungkin awalnya kali. Oh iya. Oke. Gimana kabar bandnya? Nggak mungkin, nggak mungkin. Kita baru keluar single. Ya, jadi nggak mungkin ya. Udahlah, jangan ditanya gitu-gitu. Ki, gini Ki. Elemen itu kan model-model semua isinya. Ya, Waktu awalnya. Nah, berarti kan lu juga elemen. Lu juga model. Juara waktu itu Ki. Juara. Serius juara lu? Ya, juara 1 waktu itu, tapi di Majalah Aneka waktu itu. Majalah Aneka. Kita semua di Majalah Aneka waktu itu ya. Dan juara 1 semua gue denger ya? Juara 1 semua. Oke. Gitu. Waktu lu kecil, lu tuh ganteng banget sampai lu pengen jadi model gitu. Nah gimana tuh? Boro-boro. Iya kenapa? Kalau gue kan mau jadi model, emang gue ganteng kan kayak gitu. Kalau lu apa yang membuat lu kok gue jadi model aja deh gitu? Nggak ada sih. Jadi gue tuh tahun pas gue kuliah, pas kalau dari kecil ya, dari kecil tuh gue sampai SMP itu gue gendut gitu. Anak gendut, anak pintar. Oke. Anak sekolahan. Anak sekolahan, gendut, pintar. Eksak ya. Nah, pokoknya juara-juara lah. Pokoknya kalau ini peringkatnya bagus-bagus sampai SMP. Oh iya. Oke. Tetap gendut. Gendut. Begitu SMP kelas 3 udah mulai kurus tuh. Ternyata gue nambah tinggi dikit. Oke. Nah, pas SMA udah mulai mengurus dan udah mulai kelihatan aslinya. Maksudnya peringkat tuh turun gitu. Udah mulai main nih. Udah nggak pinter lagi. Udah nggak pinter-pinter lagi. Males. Udah mulai tahu lah pergaulan lah. SMA kelas 1 tuh hobinya disco gitu, diskotik. Zaman dulu tuh Oriental sama Musro, musik room. Oh, Ori itu berarti adanya di Ori di Hilton. Kalau Musro di apa? Musro di Borobudur sama Ebony di Kuningan. Oh iya deh, itu zaman-zaman gue juga tuh. Iya makanya. Nah, berarti tahun 93, 94, 95 ya? Enggak, malah tahun 91. 91 karena SMA kelas 1. Oke. Terus udah gitu pas lulus SMA langsung model. Belum lulus SMA kan, lulus SMA 93. Abis itu tahun 95 gue diajakin senior gue untuk ikutan Abang None, senior di kampus. Assalamualaikum. Ya kan? Assalamualaikum Bang, iya kan? Iya kan? Set gitu kan? Iya kan? Oh, gitu. Alah. 95. Nah, 95. Jadi senior gue itu jadi None kalau nggak salah di 94. Oke. Ternyata waktu itu pacar kakak gue juga None juga di 93. Oke. Jadi udah lah cewek-cewek. Terus habis ya udah gue diajakin, dong Ki, gue mesti bawa ini nih, mesti bawa orang nih. Maksudnya bawa orang gimana sih, gue gak ngerti. Mesti ada calon yang buat ikutan. Ya udah gue ikut deh. Ikutan. Berarti udah kurus badan lu? Udah, kuliah sih udah. Oke. Udah. Nah dari situlah mulai tuh.
mengenal temen-temen, ada juga yang ngajakin modeling, jadi catwalk. Bahkan dapat beasiswa di Oki Modeling waktu itu. Oh iya. Dapat beasiswa tuh. Widih. Emang juara di Apnon lo? Di Apnon gue jadi apa sih, abang apa sama apalah, gue lupa dulu itu. Terus udah gitu. Tapi gue nggak masuk ke Apnon DKI ya, cuman hanya di timur aja. Jadi kan ada wilayah Apnon. Iya. Lu Jakarta Timur ya? Jakarta Timur, pusat, selatan, barat gitu kan, utara. Nah ini gue cuman di Jakarta Timur aja. Jadi kalau yang juara 1, 2, 3 itu masuk ke DKI. Diundi lagi kan? Kita enggak. Kita mah Timore. Timore, oke. Timore aja lah. Udah dari Apnon, gue beralih dapat kerjaan malah catwalk waktu itu. Langsung dia dapat dari Oki itu tuh. Pokoknya dari catwalk, nah terus gue diajarin dapat beasiswa di Oki Modeling untuk bisa masuk ke dunia catwalk waktu itu. Dan gue punya kerjaan sampingan. Kalau biasa Apnon itu kerjaan sampingannya jadi pagar bagus. Pagar bagus yang buat kawinan? Pagar bagus kawinan tuh dulu kita sewaan semua. Oh bukan keluarga? Bukan. Oh iya. Pagar bagus semua, itu isinya Apnon semua. Oh. Beneran. Dan duitnya lumayan, jadi bulanan tuh lumayan. Gue pikir kalau yang kawinan tuh keluarga biasanya. Enggak, jadi Apnon tuh, Apnon. Biasanya pejabat-pejabat gitu. Iya. Itu yang di depan tuh Apnon semua tuh. Kadang-kadang. Itu dibayar gede, man? Lumayan zaman dulu. Antara 250.000. Kalau yang kaya banget bisa sampai 400.000. Tapi nggak pernah nyentuh 500 ya. 3 jam lah ya berdiri. Iya. Makan. Begitu pas udah mulai tamu udah tipis. Makan yuk. Tapi pakai bedong gitu kan. Iya, komplit ya kan. Makan habis itu tolong Apnonnya ada ini dong yang datang. Wah, siap-siap lagi. Iya gitu. Temen banyak gitu ya. Isinya temen-temen semua, jadi kita tuh geng tuh. Kayak main ya. Nah, disitulah kita kenal sama Apnon yang lain. Karena kan gak cuma di timur. Nyata ada gengnya ini, gengnya ini. Pernah tuh ada waktu itu sampai berapa puluh orang tuh. Jalan tuh terus gitu. Wah, buset deh. Cakep sama ganteng sama cantik. Iya, udah tuh saatnya kita wis gitu. Jadi nonnya tuh udah habis semua? Nonnya? Habis semua? Nggak tahu habis ngomong. Banyak kenal lah pokoknya. Apa abangnya? Pokoknya kita banyak kenal none lah. Kayak gitu. Ya kan? Terus udah dari situ. Naik. Nah, dari abang none itu mulai tiba-tiba ditawarin foto. Bukan catwalk? Enggak, kan catwalk nih. Catwalk terus ditawarin juga foto buat majalah. Oh, oke. Salah satunya di majalah Aneka waktu itu. Sampai terus telepon, mau ikutan cover boy 95 enggak waktu itu? Oh, diajakin ya? Wah, 95 kan kalau nggak salah cover boy bulan November ya. Gue tuh Apnon tuh Juli Agustus tuh. Soalnya temen gue yang bareng sama gue di Apnon, dia ikutan cover boy. Oh, berarti deket dong jaraknya? Deket. Okay. Pokoknya tuh time itu benar-benar tight banget ya. Cepet banget, tap. Tiba-tiba kenal ini, foto, tiba-tiba catwalk, tiba-tiba ini banyak banget lah. Maksudnya bener-bener kalau kita lihat, gila cepet banget ya gitu. Nah, temen gue tuh si Primus. Ini bupati apa wakil bupati lupa gue. DPR kan, Primus DPR sekarang. Sekarang DPR ya. Primus itu ikutan cover boy 95. Primus tuh dulu di mana namanya di Apnon itu juara 2, seinget gue 2 apa 3 gitu, gue lupa ya. Tapi dia itu, dia ikut cover boy. Gue ditawarin juga 95, gue bilang, gue gak mau. Ditawarin lagi habis itu sama si majalah tersebut. Jadi majalahnya yang nawarin, Ki, mau nggak ikutan cover boy? Karena udah udah foto lah apa segala macem gitu. Primus ikut loh gitu kan. Oh enggak deh, nggak mau gitu. Gue nggak mau. Gue nggak mau. Habis itu 96 tawarin lagi. Oke. Tapi bukan cover boy, namanya Top Guest. Top Guest tuh gabungan tuh, ada cewek sama cowok. Sepasang karena Valentine. Tapi kan jadinya cover boy juga kan? Tetap cover boy. Namanya Top Guest. Namanya Top Guest. Kalau cover boy November, kalau nggak salah. Kalau cewek tuh cover girl tuh nggak salah bulan apa gitu, Agustus apa gitu. Ya udah, ikutan gitu. Wah, enggak gitu kan, males Kalau foto-foto doang mau gitu. Ya udah deh, masukin aja deh pokoknya. Ternyata gue ada foto di
Aneka. Pas gue lihat ada masuk foto gue. Oh, bukan lu yang didaftarin. Didaftarin. Gue nggak tahu yang daftarin siapa. Oke. Gue nggak tahu. Pokoknya ada foto gue. Ini foto di Aneka. Oke. Ya, foto casting kayak mau casting gitulah. Jadi lu nggak pada bodo amat. Iya, udah. Masuk. Fotonya masuk final. Rame tuh kampus gini. Wah, gila lu jadi model, Ki. Ah, yang bener lu. Gue nggak tahu yang ngasih tau gue. Lu di kampusnya di mana? Di UKI dulu, Universitas Kristen Indonesia. Oke. Ambil arsitek kan. Lu jadi model. Masa? Gue nggak tahu. Gue bilang enggak, gue nyari duit doang. Gue bilang gue nggak tahu gini. Ada nih, diambilin lo dari tempat majalah. Nih, foto lo nih. Wah, udah masuk final lagi. Bener, telepon. Ki, ntar siap-siap ya, malam final, bla 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 segala macam lah. Jadi ternyata banjir, dikumpulin banjir tuh tempatnya. Akhirnya pindah lagi tanggalnya. Ingat banget Februari Jakarta banjir. Dah pindah lagi. Ini 96 nih ya? 96. Nah, gue mulai deket tuh sama anak-anak itu tuh. Karena gue sebenarnya umur gue kan di situ nipu. Maksudnya nggak ngerti gue. Tahun 95 gue 19 tahun. Oke, tahun 96 kan 20. Tahun 96 kan 20. Gue ditulisnya 18 tahun. Berarti sekarang sebenarnya sama aja udah 39. Oh, udah 39. Jadi umur gue gitu sebenarnya di atas gua. Umurnya 18 tahun. Wah, ketawa anak-anak gua di kampus lagi lah lu di umur lo gitu. Muka gue ketawa gondrong gitu lagi rambutnya. Wah, ini kacau deh pokoknya. Udah. Gue kan enggak tahu pokoknya masukin siapa gue enggak ngerti. Ya ikut aja lah, nothing tulus, gue bilang gitu kan. Udah ikut, ternyata menang. Menang. Juara 1, Bang. Iya, juara 1. Dan pemenangnya adalah lumayan. Dapat duit? Duitnya kecil waktu itu mah. Dapat jam Swatch, gue inget zaman dulu lagi musim. Baju-baju desainer. Iya. Yang nggak kepake lagi. Ya, udah bingung gue. Oke. Pokoknya dapat apa? Sepatu. Apalah segala macam. Malah di situ awalnya ya awal. Iya, taruh nih telepon. Sambil diganggu. Nih lagi syuting papa nih. Ini papa lagi syuting. Yang berikutnya upload ini nanti. Tuh, lagi syuting tuh. Ada abang gak ada tuh. Hah? Aku ada punya ide. Apa tuh? Ternyata event yang aku mau beli Robux itu tinggal sisa 4 hari lagi. Oh, so? Nah, mendingan hari Rabu. Oke. Hari Rabu aku main Roblox. Belum pergi. Iya, aku buy Robux di komputer, habis itu udah kayak tas karakternya selesai gitu aja. Oke, boleh. Beli aja. Oke, papa boleh terus nih. Ya wes. Good. Udah ya. Gitu. Lagi syuting apa sih? Papa lagi syuting ini tuh. Ntar ada Om Ferdi tuh. Lihat. Aduh, mana mati? Hah? How can I pause you up? Nah, I don't know how. Enggak. Masih enggak? Tuh ada Om Ferdi tuh. Dadah. Ya wes ya. Bye. Rabu ya mainnya. Bye. Oke, lanjut. Mau cover boy kek, mau fan kek. Ini tetap. Ntar bini lu nanya belanja nggak? Udah. Baca ya. Nah, kita nih udah jadi om-om. Iya. Ngurusin main Roblox. Roblox apa sih? Mainan yang di komputer, yang di online itu. Iya. Ya, terus udah gitu kan lu jadi nih juara. Juara di situ. Mulailah, udah mulai. Nah, tuh mulai tuh temen-temen tuh. Nah, pada saat gue di Aneka emang baru tahuan bahwa di Aneka tuh ada banyak event. Dan gue deket sama beberapa orang yang emang day to day-nya, maksudnya mereka tuh paling deket lah sama kita paling sering ketemu, paling sering rumah deket, sering ngajak main. Itu siapa aja tuh? Ada almarhum Roni Setiawan. Itu ex Elemen. vokalisnya sebelum gue. Sama Didi.
Sama Didi Riyadi. Jadi yang sering main sama gue tuh, gue mainnya ganti-ganti dulu. Didi pasti berteman sama lu gara-gara lu bilangnya 18 tahun kan? Iya, seumuran. Jadi dulu tuh ganti-ganti tuh deket sama Pierre Roland dulu main gerhana, terus sama Derry tapi Pierre sama Derry tuh anak mode mereka. Terus kalau Didi kan anak aneka, jadi gue dititipin sama ibunya waktu itu. Kalau pergi-pergi titip ya Ki, Didi, ya udah gitu. Terus abis itu sama almarhum Roni juga. Terus ada beberapa teman-teman juga lah yang memang rumahnya deket-deket. Biasanya kan kita main tuh karena rumahnya deket tuh. Deket-deketan Tebet. Rumah gue kan di Tebet. Situ. Nah, Didi kan rumahnya di deket lapangan Ros itu. Terus Roni di Otista. Deket situ Otista ya. Nah, jadi kita main karena searah. Jadi kalau habis event pulang. Nah, lucunya dulu tiap minggu kita keluar kota. Jadi kayak band. Jadi tour dong. Tour. Jadi kita misalnya gini, misalnya hari ini ada sponsor HNR gitu ya. 15 kota. Itu ngapain sih? Lu di kota itu ngapain? Jadi di kota itu memperkenalkan bajunya mereka dengan cara catwalk? fashion dance. Enggak, fashion dance. Fashion dance itu apa? Jadi kayak catwalk tapi ada joget-jogetnya gitu. Oh, lucu-lucu. Bajunya baru. Nah, biasanya bawa band. Ada bandnya. Nah, bandnya? Bandnya ganti-ganti. Kita kan pernah waktu itu sama Gadis. Iya. Nah, ini waktu itu bandnya siapa? Waduh, macam-macam. Banyak. Pokoknya ada siapa lah. Nah, kalau di Aneka biasanya jarang bawa band. Tapi kalau sama Gadis, majalah Gadis, itu biasanya band gitu. Gue dari modelnya udah pernah. Akhirnya menjadi bandnya pernah. Semua komplit ya? Komplit. Belum punya majalahnya. Zaman dulu inget gak tuh ada acara tuh namanya di Indosiar tuh yang apa? Yang ada band, tapi ada juga band, tapi ada model-modelnya tuh. Iya. Apa Itu sih namanya? impresario. Iya, apalah pokoknya lupa. Ya pokoknya itulah. Gue jadi modelnya udah tuh, rajin kan tuh jadi modelnya, abis itu kita jadi bandnya. Udah pernah juga. Dan gue juga tahunya juga sebelum lu jadi gini ya, gue waktu itu ini beneran ini. Jadi gue sebelum gue kenal dia, gue tahu lu iklan kan. Iya. Ada 2 iklan dan kebetulan gue ngomong gini Ki. Nih anjing nih model nih Badung nih pasti nih. Yang lu iklan Sprite. Iya, itu lu kan. Gitu, iya. Satu, sama yang lu main skateboard. Main rollerblade. Apa tuh? Itu Gudang Garam. Nah, itu tuh Surya gila. Pas terakhir kan gitu kan rambut gondrong, pakai baju putih gitu kan. Gila nih Badung nih pasti nih. Gue udah gitu, tahunya di temen gue. Nah, lu kan jadi the most waktu itu, the most wanted tuh untuk model ya. Iklan-iklan mahal lu tuh waktu itu. Iya, gue lumayan lah. Iklan itu nggak terlalu banyak, tapi apa yang gue mau. Gede-gede. Iya, ada Gudang Garam. Jadi ada rokoknya ada. Terus minumannya Sprite ada, permennya ada. Iya. Permen tuh apa ya gue lupa. Terus permen tuh fix vitamin C itu ada. Terus apa lagi ya? Sampo ada. Iya. Clear apalah gitu gue lupa. Nah terus juga gue pernah ngeliat lu jadi model malah. Model video klip. Oh iya, model video klipnya. Pertama kali gue syuting video klip itu gue jadi modelnya Ebitri. Fitri, yang mana ya? Bagaimana lagi? Emang lu itu? Iya, ada bertiga. Jadi enggak, gue taunya Indra Lesmana. Indra Lesmana juga ada. Jadi dua kali jadi model video klip. Indra Lesmana tuh lagunya yang lagu kayak lagu itu loh. sama Gilang Ramadan kalau nggak salah berdua. Kayak lagu. Enak banget itu lagunya kan? Kayak lagu Toto tuh apa tuh namanya? Iya. Lupa gue. Na. Iya. Itu gue juga tuh. Yang ceweknya hamil kan. Itu ceweknya model dari ceweknya main sinetron tuh dari Malaysia. Aslinya orang Filipina. Bukan orang sini. Bukan. Ngomongnya bahasa Inggris. Mereka kan udah akrab banget. Emang akrab. Saat itu. Kita mah semua akrab lah, seneng lah, temenan mah. Sahabat semua. Semua mah happy. Gitu. Oke. Ini kan udah nih, lu akhirnya jadi model segala macem. Oh iya, gue inget banget. Jadi dulu gue lihat iklan di TV. Terus gue bilang, gue juga bisa nih. Terus dulu inget banget nih. Pas gue udah kurus ya, zaman gue kuliah apa SMA gitu gue lupa. Ada iklan, pokoknya iklan close up apa-apa gitu.
gue juga bisa nih suatu saat jadi model masuk TV. Gue bilang gitu. Oh dulu udah pernah ngomong gitu Udah, ya? kuliah kayaknya, kuliah. Wah, gue juga gak kalah sama model-model itu. Gue bilang gitu waktu itu. Beneran kejadian alhamdulillah. Itu manifest namanya. Manifest. Oh itu tuh manifest. Iya. Jadi kayak terjadi ya? Terjadi. Ada lagi yang lebih gila lagi. Apa lagi? Jadi waktu itu tahun 90 berapa ya, gue lupa ya. Di acara Aneka itu finalnya yang main Dewa. Oh Dewa 19. Dewa ya? 19. Dewa 19. Nah, pas lagi dia lewat ruang ganti kita, kan lewat tuh jalan mau ke backstage tuh. Gue bilang sama Roni. Gue lagi nongkrong gitu, gue bilang gini. Enaknya jadi anak band gitu ya. Kita jadi anak band yuk. Oh, iya? Tuh. Pakai security tuh. Waduh, dikawal-kawal. Kita mah kagak gitu. Oke. Si Roni cuma gini dong. Iya. Dia kan gitu doang ya orangnya. Iya, orang seru ya. Wah, boleh. Tiba-tiba dia suatu saat gini, gue diajakin rekaman nih. Tapi kayaknya gue pengen bikin band aja deh. Gitu. Oh ini Roni berarti yang Roni. tercetus pertama. Pertama kali itu Roni, gara-gara dia ditawarin rekaman. Jadi dia mau solo? Dia mesti ditawarin solo album. Oke. Terus gue bilang, lu emang bisa nyanyi? Gue lagi orangnya kan kalau ngomong jeplak. Sementara lu udah main piano kan? Gua- Udah bisa piano. Emang bisa piano karena diajarin Fajar. Tapi lu belum nyiptain lagu. Belum. Enggak, pertama lagu gue SMP gue bikin. Oh udah ada. Udah, lagu isyarat pertama tuh lagu SMP Itu gue. SMP. Tapi bahasa Inggris. Oke. Gitu. Jadi gue iseng-iseng karena gue nggak bisa main. Gue cuman bisa main. Jadi pertama kali gue main piano tuh main lagunya Richard Marx. Deng 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 gitu doang tuh. Nah, dari situ gue nggak tahu kunci nggak tahu apa, gue bikin lagu. Nggak tahu namanya lah. Nggak tahu namanya, pokoknya gue bikin lagu dan gue inget-inget terus. Gue tanya sama keyboardis kita tuh kan temen sama gue. Cara main piano gimana sih yang gampang? Ini kunci buat bass. Ini lo main aja tangan buat mulut. Nanti kalau misalnya tahu pencetnya chordnya. Oh gitu. Ya udah gue di rumah belajarnya terus gitu. Bikin lagu ya. Karena gue bikin lagu karena gue nggak bisa nyiptain, nggak bisa ngikutin lagu. Iya. Gitu. Jadi gue bikin tuh karena gue gitu. Terus gue inget lagu zaman SMP. Oh iya gitu. Berarti di situ akhirnya diajakin rekaman dan dia nggak mau sendiri, maunya band si Roni. Maunya band. Kenapa Jadi bisa kawan- ada lu sama Didi? Nah, Kok kan ini teman-teman bertiga nih, kenapa jadi harus bertiga itu? Lo Nah, ini- nepotisme banget tuh. jadi si Roni. Gue inget banget nih perjalanan pulang dia lagi nyetir nih dengan mobil merahnya dia itu kan. Gue nyetir apa dia nyetir? Di belakang lah pokoknya. Dia nyetir, gue di sebelah. Kita bikin band aja. Terus gimana? Ya gue nyanyi. Oh, sambil main gitar. Oh, lu bisa main gitar? Ya berapa kunci lah. Ya udah gue juga dong ikut. Gue main piano. Tapi gue nggak bisa amat. Gue bilang, boleh tuh Ki. Tapi gue nyanyi juga Ron. Lah kok berdua? Dia bilang gitu dong. Kan nyanyi berdua enak. Kayak apa tuh gue bilang ya. Kayak siapa gitu. Gue nyanyi berdua. Oh boleh juga. Lo mau ikutan gak di belakang gitu kan. Lo mau ikutan gak? Ikut dong. Lo mau main apa? Main apa ya? Oh gue main drum. Oh iya gayanya dia gitu. Ish, gitu gak so tau. Terus habis itu gitu kan. Emang lo bisa main drum? Ntar gue les dulu. Lo kebayang? Culu dah. Lo kebayang gak? Itu terus di dokem udah nih. Besoknya nongkrong ketemu Johandi Yahya. Ini tahun? 97 lah ya. Berarti zaman tenas mangi dong? Iya, 98-an lah. Kamu aja serius ya. Jadi gimana gini. Terus dia keluar lah dia. Pokoknya gue mau model-model. Gue jadi manajer lo ya. Gitu. Johandi Yahya. Gue jadi manajer lo ya. Terus gue bingung. Nih kan gue baru kenalan. Gue diem aja. Ini siapa? Gue tuh ngurusin Cool Colors, ngurusin Denada, ini apa segala macam. Ya udah boleh. Tapi gue maunya, udah meeting yuk. Di mana? Rumah gue. Ke rumah gue tempat meeting. Kan Iya. sering ke rumah gue dulu. Karena Rumah gue kan di situ, pinggir jalan gede. Di pinggir jalan gede. Meeting lah di rumah gue. Cari nama. Cari personil. Gue akhirnya nanya, lo harus model? Enggak. Dia bilang, kalau model belum tentu bisa pada main alat musik. Iya. Ya mesti cari yang lain. Siapa gitu. Terus si Roni bilang, gue punya temen main gitar sama bassnya jago. Tapi main bassnya lebih jago. Namanya Ibang. Oh Ibang tuh temen Roni berarti? Iya. Oke. Gue punya,
temen gue dulu, sahabat gue zaman SMA aja piano jago. Dulu ngeband juga tuh SMA sama gue sekali-sekali suka nyanyi. Gue bilang gitu. Boleh. Yaudah, Si Fajar. Fajar lagi lo. kerja di Yamaha waktu itu. Iya, Fajar kan kalau bisa gue telepon berangkat. Berarti kita kurang gitaris. Terus dia, siapa yang jago main gitar? Si Roni bilang, kayaknya Ali jago bisa main gitar deh. Ali mana nih? Ali Zainal. Oh, Ali Arab. Zainal. Ya. Model juga dia. Model juga. Oke. Pokoknya harus model. Ali panggil, Li, lo bisa main gitar kan? Bisa, tapi gue vokalis juga. Wah, vokalis udah 2. Gak bisa 3. Lo main gitar ya? Bisa nggak? Bisa. Oh, latihan. Fajar panggil, Ibang panggil. Lo bisa gimana? Gini. Kita latihan yuk. Si Johan dia yang ngatur semua. Latihan lah tempat Hari Budiman. Latihan. Wah, ngaco. Nang, latihan gitu kan. Pokoknya udah. Kacau lah. Ya, kacau lah. Main lagu ini, main lagu itu. Didi masih Setengah lagu pindah. Didi masih wah, semangat banget mainnya. Udah, Didi les. Lucky sama Roni les vokal. Terus habis itu Ali coba main gitar yang benar. Kunci gini. Ternyata nggak bisa amat. Oh. Tapi dia ini nyanyi anak metal. Anak rock gitu. Jadi lagunya emang dia bikin. Terus tiba-tiba Ali bilang, kayaknya gue nggak ikutan ya. Gue soalnya punya band. Lah, kok nggak ngomong dari awal? Ya kan gue nggak enak sama senior apaan. Gue bilang, lo sama gue sama. Gue bilang gitu. Ya udah. Nggak jadi. Ali mundur. Nah, cari lagi siapa ya? Cari yang anak band. Cari yang bisa main gitar. Ada si Arya. Arya juara 1. Arya tuh juara 1. Kalau Didi juara 1 cover boy 95. Arya juara 1 cover boy 96. Roni itu cover boy top guest 91 tapi nggak juara. Tapi dia artis. Dia pemain sinetron. Lu juara top guest? Gue juara top guest tahun 96. Oke. Terus habis itu, Roni itu udah jadi bintang film? Udah jadi artis? Udah jadi artis. Makanya terkenal. Udah. Apa sinetron. Apaan? Sinetron. Pondok Indah itu? Udah, iya. Oh, yang sama Wulan Guritno udah jadi main sinetron dan tapi dia nggak kayak yang lain. Oh, masih tetap santai. Gitu. Oke. Ketemu gue terus dia nanya, "Lu tahun berapa?" 75. Tuhan lu daripada gue ya? Iyalah. Si Roni udah memang? Siapa maksudnya? 77 dia. Oh, 77. Nah, ini kan lu jadi nih si Elemen. Akhirnya Arya masuk. Iya, kan udah komplit nih. Udah ada main bass, main keyboard si Fajar, temen lu. Si Ibang adalah temennya si almarhum Roni. Didi udah ada di drum. Terus ada lagi Arya. Udah tuh. Jadi tuh sebenarnya. Bagus. Jadi intinya gini, pada saat lo ngeband lo nggak tahu mesti ngapain, lo nggak didik enough gitu, nggak digali satu maunya apa, nggak akan jadi bagus. Nah akhirnya kenapa bisa ada Adit di situ? Nah Arya itu kan sweet boy banget. Rumahnya di Bogor. Anak mami lah ya. Nah iya, rumahnya di Bogor. Dia tuh kerjanya kalau lagi pergi dikompasin orang. Oke. Jadi berangkat nggak punya duit. Jadi bawa bodyguard kakaknya. Kakaknya nemenin, disuruh sama ibunya, suruh nemenin latihan. Nah kakaknya overprotective. Kalau misalnya adanya nggak bisa main, jadi bisa gini, kuncinya gini ya. Ternyata dia nggak bisa amat main. Oh. Elemen tuh gak ada yang bisa main banyak. Dulunya. Iya. Goblok. Yang jago cuma Fajar sama Ibang. Emang musisi ya, karena bukan emang bisa lah main gitu, anak band lah. Yang lainnya semuanya kacau. Nah, terus si Adit bawa gitar gini, ini mainnya gini, cengit. Coba Dit lo aja main, lo tunggu dulu deh, kasih gitarnya. Terus si Jo bilang, waduh, kayaknya kita pakai 2 gitar aja. Si Hari Budiman waktu itu bilang, yaudah Arya main rhythm, si Adit main interlude-nya, lead vokal, lead gitar. Gimana? Anak-anak setuju nggak? Kita mah iya aja. Jadi memang nyawanya Elemen tuh waktu itu
bukan yang emang nongkrong rame-rame bermusik, enggak. Jadi dibikin ya? Dibuat, cari gitu. Oke. Dari pertemanan yang emang temen tapi nggak main musik bareng. Oke. Nah iya, berarti kan udah nih, jadilah Elemen, terus akhirnya Cari nama, akhirnya jadi segala macam. Udah jadi, terjual lah 15.000 kopi, gue udah tahu. Iya, yang pertama. Iya. Roni dikeluarin. Roni sebenarnya nggak keluar. Dikeluarin ya? Dikeluarin karena waktu itu sempet narkoba ya katanya. Iya, memang dia... Padahal nih proyek dia nih ya. Iya, lucu ya. Oke, dikeluarin karena narkoba. Akhirnya masuklah jagoannya. Jagoan datang terakhir ya. Masuklah gue ya. Akhirnya gue all of a sudden gue masuk. Gue jadi. Udah nih, kita kan jadi meledak nih. Bang, meledak. Lu juga sempat di situ main sinetron. Gerhana. Yang Indi Sang Bintang. Banyak sinetron banyak. Jadi yang waktu itu yang main sinetron cuma ada 2 orang, Lucky sama Didi. Ini terus. Iya. Karena kita manggung belum banyak. Dan kalau kalian pengen tahu, yang paling banyak itu bukan Didi fansnya, Arya gila-gilaan fansnya waktu itu. Dia model terbanyak fansnya kali ya waktu itu ya. Gila, karung-karungan ya. Kalau Arya tuh mukanya ganteng. Iya, ganteng. Ganteng Arya. Zaman muda tuh ganteng banget. Kalau Didi tuh mukanya ya blow on kayak ganteng blow on. Arab gitu biasa aja gitu. Jadi Arya ganteng, waktu kecilnya ganteng dia. Maksudnya unik ya. Iya, begitu pas Arya dulu wah kacau. Oke. Tiba-tiba kita forward ke tahun berikutnya. Di tahun 2004 tuh. 2004 tiba-tiba lu kan keluar tuh. Nah itu kenapa, Ki? Wah, ceritanya seru tuh. Di suatu saat ini gue nanya begini beneran sebenarnya gini. Kalau gue keluarnya itu gue tahu. Cuman apakah lu punya konflik sebenarnya? Jadi waktu itu gue jujur nggak pernah merasa konflik, tapi memang mungkin kalau menurut orang-orang, menurut anak-anak, gue suka nggak konsisten. Oke. Ada fales lah ya kan, gue nggak denger juga. Kalau fales di panggung kan nggak kedengeran. Ya intinya bukan hal yang bukan yang bukan bisa dibenerin lah. Maksudnya ya gue les saya itu gue sempet les, gue les nyanyi lagi. Sama lu sempet les, berhenti, gue les lagi gue sendiri sama Aryo Wahab. Oh iya. Patungan tuh gue les seminggu sekali masalah. Udah gue les terus nyata gue bermasalah di hearing. Hearing. Jadi kalau terakhir kemarin aja begitu gue pakai ear monitor suara hancur ya. Iya. Iya, jadi pas pakai ear monitor harus dibuka. Hancur suara gue. Gitu ya, gue bener-bener nggak pakai. Jadi dia punya masalah sama hearingnya. Hearingnya itu dia nggak bisa terdistrak sama musik yang terlalu besar, langsung dia langsung nggak denger. Sedangkan itu yang paling krusial buat di vokalis. Iya benar. Nah sampai akhirnya diajak meeting, anak-anak. Serius banget nih gue bilang, kan gue orang gak pernah serius ya. Serius. Terus tiba-tiba siapa yang ngomong ya? Fajar ya? Apa Didi ya? Lupa gue. Sebenarnya waktu itu kan gue juga bingung. Di kantor, Fajar punya kantor tuh ceritanya. Jadi gue di kantor Fajar meeting, akhirnya gue datang. Tapi meetingnya itu gue taunya adalah, yuk kita meeting apa nih? Meetingin Lucky nih soal yang tadi lah. Pokoknya kendala-kendalanya Lucky. Oke, datang aja gue dari Bogor kan. Nah, ternyata yang ngomong waktu itu nggak ada yang mau ngomong. Yang duluan siapa nih? Nggak ada. Lu sampai ada apa sih? Iya lama tuh. Akhirnya sih itu Ibang. Oh Ibang yang ngomong, Ki, karena lu begini, kayaknya lu mau dikeluarin, gitu. Seperti itu. Anak-anak minta gue cabut. Ya. Karena menurut Fajar, Elemen bukannya pokoknya bukannya band biasa, tapi sudah memiliki halayak umum. Yang gue bingung. Gue udah mati, ini band gue yang bikin sama Roni.
Tapi di situ ya, anak-anak minta gue cabut. Itu gue langsung, wah gokil nih, ini kejadian deja vu buat gue. Kenapa deja vu? Roni sama. Dateng ke studio, gimana gini. Si Jo ngomong langsung, wah, kita siapa yang setuju Roni keluar? Anjing. Dia diem loh. Hah? Gue keluar. Kenapa? Gitu. Ya itulah. Deja vu. Anjing gue deja vu nih gue bilang. Gue diem aja. Ya gue ngerasa bahwa oh gini. Nyata banyak tuh cerita-cerita di belakang itu gak perlu gue ceritain lah. Oh ternyata maunya gini, maunya gitu. Dan gue udah berasa banget gak enaknya tuh pada saat di album Dialog tuh. Di album Dialog itu gue sampai gak pernah datang ke rekaman. Karena jadi gue datang cuman kalau mau nyanyi. Iya sama sih gue juga. Iya kan? Kalau dulu kan kita nginep, solid, udah apa segala macam. Udah nggak dapat ininya. Udah nggak dapat. Padahal kita lagi meledak-meledak banget di album Paradox. Nah dan juga kita dikasih kebebasan sendiri di album Dialog itu, anak-anak akhirnya ngerjain sendiri. Nah disitulah tuh akhirnya politik bermain tuh. Wah si ini pengen nguasain, si ini pengen nguasain gitu kan. Kalau gue ngerasanya pada saat itu memang ego lagi bermain tuh. Nah tapi saran-saran gue kalau ngeband jangan ada orang luar gitu, itu aja. Jangan anak band aja. Atau maksudnya jangan ada manajemen dulu. Iya, nggak usah ada manajer, nggak usah ada siapapun itulah, pasangan lo apa segala macem. Udah lo sendiri. Urusan internal tuh jangan ada. Jangan ada orang. Band aja. Band yang aja. Urusan luar boleh. Iya. Jualannya ya. Kalau urusan luar manajemen lo nggak usah ikut-ikutan gitu. Intinya tuh sangat berubah di situ. Jadi oh ternyata gitu. Nah gue cuman bilang waktu itu gini, oke. Ditawar gini, lo jadi manajer aja, lo kan temen lo banyak. Hah? Gue jadi manajer berantem mulu. Gue tuh kerja berantem mulu sama Johan Diaya kan. Dari dulu? Dari dulu. Karena menurut gue seorang manajer itu harus bisa menghandle artis. Oke. Jangan cuma nyuruh-nyuruh doang. Nah itu doang. Jadi kalau di mata gue beda nih. Lo manajer, lo harus datang di situ. Kecuali udah bilang, gue as a manajemen, lo udah punya road manager yang ngatur semua, atau tour manager yang ngatur semua. Gue datang cuma sebagai tamu ya. Ini kan enggak. Dia nggak dibilang gitu. Gue bilang, lo harus tanggung jawab kepada kita gitu. Nah di situ gue dibalikin terus tuh. Jadi kayaknya intinya lu nggak cocok lo waktu itu sama Jo? Nggak cocok. Okay. Lama-lama gini, kalau ngatur. Jadi kayak anak ya. Anak itu kalau kita kasih tahu, kan dia ngelihat ke kita. Iya. Bukan dia ngacanya sama kita. Tapi dia bilang, loh, kamu jangan misalnya makan sambil baca. Lah apa baca makan gitu. Oh, ya ibaratnya kayak gitu. Ibarat kayak gitu. Nah, itu gua balikin terus gitu. Nah, itu gua nggak ngerti deh, intinya itu. Nah, terus balik lagi ke masalah yang waktu itu. Dikeluarin. Terus gue bilang, oke, gue cabut. Gue nyelesain kontrak ya. Kontraknya nggak bisa habis. Nggak bisa. Jadi sempet berapa bulan waktu itu ya? Gila, gue bilang ini banyak Jadi, banget manggung. Setelah lu dikeluarkan, sempat ada berapa bulan kita masih terus kan? Masih terus, jalan terus. Tapi gue udah nggak ngomong tuh sama anak-anak tuh ya. Oke. Kecuali sama lo. Sama gue masih ngobrol karena sekamar. Kalau yang lain gue udah nggak ngomong. Sama sekali gue nggak ngomong, gue nggak negor. Dah selesai. Yang penting gue menyanyi, cabut. Gitu. Karena bahkan pada saat itu gue udah ngomong sama anak-anak kok, jangan dikeluarin dong. Gue nggak ada temen nyanyinya nih. Gimana kayak akhirnya setuju anak-anak untuk diskors aja. Pada saat itu. Belum sempat ini kita sampaikan ke lu. Lu ngasih statement di TV bahwa lu mengundurkan diri. Gue nggak statement. Apa ya? Pokoknya apa? Bukan. Jadi kita mau manggung di Trans TV. Gue nggak mau datang aja tiba-tiba. Oh gitu ya? Iya, jadi kan Trans TV kan banyak tuh. Ada rentetan yang lo nyanyi sendiri. Itu yang pas hari gue nggak datang. Yang di YouTube. Kan dari lo nyanyi sendiri tuh. Itu pas gue nggak datang hari itu. Pas gue cabut. Jadi gue waktu itu gue cuman mikir gini. Gue bilang, gue sampai kapan ya gue nggak enak mules tuh setiap kali mau manggung gue. Setiap dapat panggung bukan seneng loh ya? Iya kan seneng. Gue diem ya gue bilang. Terus gue cuma mikir, wah kan
emang mata pencarian dari manggung kan. Terus gue bilang gini, gue bisa sendiri. Dulu gue aja sendiri juga nggak mati. Gue bilang gitu. Gue langsung nanya tuh, gue syuting sinetron lagi bisa nggak? Bisa. Gue ini lagi masuk TV bisa nggak? Ini bisa nggak? Ini bisa nggak? Semua selalu nanya. Kan jadwal elemen padet. Kalau gue nggak, ya oke boleh. Ya udah, gue cabut. Jadi gue nanya. Jadi udah mapping dulu. Gue udah mapping dulu. Apa yang bisa gue lakukan? Ternyata bisa semuanya. Sinetron, oke, jalan. Terus presenter jalan. Nyanyi gue belum. Nyanyi belum, kan gue mesti bikin dulu. Berangkat gue, udah selesai. Udah gue langsung pindah jalur. Terus lo menutup diri kan sama elemen, gak mau ketemu elemen? Gak mau sama sekali. Sampai gue. Bokap lu meninggal terusnya. Iya, bokap gue meninggal tuh bulan apa tuh? Ya pokoknya di tahun itu bokapnya meninggal, kita pada bulan April apa nggak salah. Gue datang sendiri, nggak sama elemen. Oh, yang ke rumah ya tapi ya. Dan lu nggak mau nemuin gue. Gue lupa tuh gue kalau yang di. Iya, tapi gue pikir gue kan nggak jadi masalah juga ya. Maksudnya dalam artian, oh ya lagi berduka lah. Gitu. Oh lu ketemu gue. Thank you. Dah cabut masuk lagi lu nya. Iya. Tapi nggak apa-apa waktu itu ya. Tapi rumah gue rame banget sih waktu itu ya. Terus datang lagi tuh anak-anak gitu. Gue bilang ke mana? Ke kuburan bawa wartawan lagi. Waktu gue benci banget tuh gue. Gue ngerasa benci banget. Gue bilang. Kan gue paling dulu tuh gue sebenarnya termasuk orang yang paling susah diwawancara kamera. Males gue. Gitu aduh gitu kan. Wartawan lagi. Urusan pas ini urusan keluar nih. Gue diem aja. Kan lagi hangat-hangat banget tuh. Tiba-tiba bokap gue meninggal tuh. Gue diem ya. Gue bilang. Gue gak ikutan deh. Cabut. Diwawancara gak mau gue kan. Gitu. Pokoknya di situ hubungan kita udah bener-bener nggak ada hubungan sama sekali. Sampai akhirnya lu ada solo sendiri, segala macam ya. 2006 tuh gue. Waktu itu jadi vokalisnya sendiri. Nah pada saat itu udah bla 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 bla, gue denger lagi lu jadi DJ. Ya nggak? Event organizer, bikin acara DJ lah segala macam. Promotor gue bikin. Pokoknya Lucky with his on path-nya sendiri ya, lu punya jalurnya sendiri, track-nya sendiri yang udah gitu. Tiba-tiba Ki, kenapa lu waktu itu memutuskan untuk nelfon gua? Nah, ini seru nih. Tiba-tiba nih tahun 2017 ya, kita ngomong 2017. Ini dari tahun berapa ya waktu itu? 2005. 12 tahun kemudian Lucky telepon gua nih. Cerita. Sebelumnya ada rekaman ada rekaman dulu, tapi ya 2013 kerjaan doang. Basa-basi lah. Udah 2013 ya. Cuman ada 2 lagu kita bikin, oke. Tapi ya biasanya tetap nggak kontek-kontekan. 2017, Lucky tiba-tiba telepon gue. Nah itu kenapa tiba-tiba kepikiran tuh, Di? Gua sebenarnya waktu itu nggak ngelihat elemen masih ada. Oh iya. Karena nggak pernah manggung ada, ya, tapi nggak pernah di TV. Nggak pernah, maksudnya, ini mah nggak aktif kali, gue telepon lo kan. Tuh gue mau ngajakin nyanyi berdua, tapi lagu-lagu dance. Oke. Nyanyi berdua yuk, lagu dance aja, gue bilang. Karena kan gue kenal banyak klub. Jadi gue mau kemana aja bisa, gitu gue pikir kan. Lumayan lagi bayarannya masih gue, yaudah yuk gitu. Malah ditawarin lagi gitu, masuk elemen lagi aja yuk. Wah, males gue bilang gitu kan. Ntar gue di ini lagi, di politik lagi, gue bilang gitu. Ntar gue yang ngatur deh. Ya udah, ada dia yang ngatur nih akhirnya. Elemen jadi nih gara-gara Ferdi. Sekarang gue ngurusin albumnya begini, ini gini, aduh. Nah, cuman yang gue denger di luaran sana, Ki, lu sebelumnya sama gue dulu waktu pas keluar. Gue tahu dari Jo apa dari adik ya? Salah. Gue tahu siapa yang paling gue sebel. Dulu gue emang sebenarnya yang paling gue Ya pokoknya pada saat itu lu boleh lah berhak mau sebel ke siapa aja kan, namanya juga orang kesel. Tapi gue malah nggak bilang itu ke lo karena gue paling terakhir ngomongnya sama lu. Gue orang yang masih bisa diajak ngobrol tuh lu sebenarnya. Tapi kan gue nggak ngerasa bahwa, tau nggak kenapa? Kalau dulu tuh ya, secara jujur gue boleh ngomong, lu tuh nggak ada urusan untuk gue untuk penyanyi sendiri, karena elemen tuh 2 suara. Iya, betul. Dan gue keteter pas sendiri. Jadi intinya adalah lu nggak mungkin mau sendiri, karena elemen tuh enaknya pecahnya, terus pecah.
ada orang lagi nih di belakang nih sebenarnya yang mau banget nih kerjaan gue nih. Gitu. Tapi gue nggak tahu lah bener apa enggaknya, gue nggak ngerti. Makanya gue masih bisa ngajak ngobrol lo, masih bisa di kamar, oh ini kenapa nih gini. Tapi kita masih pergi juga kan kita kan. Kita juga masih pergi waktu itu. Tapi gue tahu ada orang-orang yang memang ngincer kerjaan gue karena dipikir gue tuh cuman tambahan. Anak band nih, anak band. Apa? Anak band kita. Di sekelilingnya anak band kita. Bukan anak bandnya. Bukan anak bandnya, tapi orang-orang di sekelilingnya. Iya, gue tahu banget maksud gue. see. Oh, lo mau ngincer kerjaan gue, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Dianggap gue penyanyi kedua yang emang nggak penting. Ya gue nggak penting, gue bilang dalam hati. Gue cuman bantu bikin doang dari awal, gue bilang. Tapi gue langsung inget, anjing dulu gue dejavu banget nih. Roni juga diginiin yang bikin. Gitu. Jadi gue ngerasa, ya udah. Nah jadi gini, pas waktu 2017 dia nelfon gue, terus akhirnya minta ketemu. Akhirnya kita ketemu, Lucky bilang, ih gue pengen nyanyi tapi gue gak pede sendiri, sama lu yuk. Gue langsung bingung. Langsung gue giniin, gimana kalau gue balikin lagi lu ke Elemen? Kita reunian aja yuk. Anak-anak mau gak? Oh itu urusan gue bilang. Tapi gue gak mau pakai politik-politik, itu urusan gue, udah tenang, mau apa enggak? Cuman gue tanya. Mau? Oke. Akhirnya gue bilang kan. Iya. Akhirnya gue satuin lagi. Jadi nih yang kependem di gua selama itu, gua kan nggak enak nih. Ibaratnya gua anak baru, dia duluan, tato dia keluar, gue gantiin dia. Itu kan paling nggak enak posisi itu kan. Iya. Jadi gue punya niat memang dari dulu sebenarnya gue pengen balikin lu lagi, Ki. Gimana caranya balikin lu lagi? Tapi dengan reunian dulu. Oke. Nah, setelah reunian kan make it tuh bagus, ya kan? Manggung kita banyak. Di situ yang balikin jadi lu jadi Elemen lagi, gue lagi kan. Iya. Karena gue janjinya gitu, gue harus balikin anak-anak lagi. Kalaupun nanti gue nggak di situ lagi gitu ya, gue harus balikin lagi tuh seperti semula. Makanya waktu 2019 Elemen ganti nama. 2020 Elemen tidak ada Elemen reunian lagi. Ganti nama, keluar album. Aja langsung keluar album pada saat itu. Itu Ki. Iya. Emang Elemen kalau nggak ada lo mah. Ibaratnya nih, kalau lo nyanyi sendiri bisa, gue nyanyi sendiri nggak bisa. Gue makanya kadang-kadang Ya, Elemen aja lah. Gue Elemen aja, jadi misalnya kayak kemarin acara lo gitu, Cinta Jati Ki nyanyi, gue nggak hafal. Lo aja, abis itu gue ada, gue nggak hafal. Gue bilang, wah gue nggak hafal lagu, gue nggak hafal gue. Kalau nyanyi itu sendiri nggak hafal, nggak pede gue. Nah oke. Sekarang Ki, anak-anak sempat ada yang nanya ke gue, mendingan lo yang ngomong sendiri. Kalau Ki, kenapa itu? Kemarin ini sempat beberapa kali mungkin mereka concern. Kalau Ki sakit ya? Nah itu. Apakah benar lu sakit, lu mendingan ngomong? Oh iya. Jadi banyak yang pay attention lah buat lu ya. Alhamdulillah, makasih. Ya pasti banyak. Cuman mungkin mau ngomong kayak nggak sopan. Kalau Ki kok kurus banget sih sekarang? Gitu. Dengan basa-basinya? Iya. Nggak gitu pertamanya. Kak Fendi kok gemuk sih? Nggak kayak Lucky kurus? Nah, iya nih belum. Kak Lucky kenapa ya? Nah gitu. Ada tambahannya. Pertamanya gue dulu diserang padahal dia mau kayak. Jadi, ini kan 2023 ya sekarang ya? Ini tayang 2023. Jadi gue diet ketat sebenarnya. Intermittent fasting. Gue tahu, tapi gue nggak capable untuk menjelaskan ini. Gue kan itu ranah lu. Jadi gue selama tahun 2022 kemarin sakit parah. Lucky parah. Sakit parah. Yang gilanya adalah pada saat gue masuk rumah sakit, itu semua kontrak bisa mundur. Bisa begitu ya? Aneh. Gue sembuh dikit jalan. Gue bilang, gila nih, gue bilang nih. Ya, udah, bukan gue ngatur ya, walaupun larinya ke gue dulu gitu. Tapi ini kok kenapa mundur? Gue bilang. Gue sampai meeting sama Ferdi, gue bilang, kalau gue lagi sakit, masuk rumah sakit, lo jalan duluan aja sendiri. Jadi kalau misalnya emang udah masuk kontrak, udah mesti jalan, gue nggak bisa, nggak apa-apa. Oke, udah siap. Itu gagal, tiba-tiba gue sembuh, hajar lagi. Gue sakit, diem lagi. Gue sembuh, hajar lagi. Jadi gue kena sakit agak aneh, sangat jarang sebenarnya. Gue kena tuh namanya TB ginjal, tuberkulosis ginjal, dan juga seluruh tuberkulosis di seluruh bagian bawah badan. Ginjal itu kayak TBC, Ki?
Emang TBC. Oh TBC itu TBC. Ginjal, ureter, kandung kemih, uretra. Kena semua tuh. Oke. Jadi semua saluran kencing ya, itu ke bawah kena semua. Dokter yang pertama kali gue, jadi gue tiba-tiba ginjal gue bermasalah. Bulan puasa, taunya bulan puasa hari keberapa tuh, setiap habis buka puasa, gue pingsan. Dok, nggak bisa bangun gitu, jadi tidur di sofa gitu. Anak gue bangunin, Pak bangun. Gue nggak bisa melek, tidur. Terus malam baru pindah ke tempat tidur gitu, kadang-kadang sampai ngerangkak gitu, tidur. Serius, lagi. Sampai ngerangkak gitu? Ngerangkak gue. Lu sakitnya gimana, Ki? Maksudnya? Lemas, kayak nggak bisa gerak. Lemas banget gila. Sudah, besok paginya seger. Puasa lagi gue. Kan nggak ada hubungannya, ini kan pencernaan, kok jadi lemas? Gue nggak ngerti, nah itu dia, makanya. Gue bingung. Kenapa ya? Besok paginya, bangun tidur, nganter anak sekolah. Bisa? Seger. Seger lagi gue. Oh, udah sembuh. Udah ya kan, puasa lagi ya kan. Puasa apa segala macam. Puasa aman tuh. Terus ke jam 6. Habis buka puasa, duduk bentar nonton TV. Blackout. Pingsan. Dibangunin gitu, gue cuma gini dong. Aku apa nggak kuat. Tidur lagi. Gue terus. Jadi gue nggak dibangunin, gue bangun jam 1:30 malam. Gue masuk kamar. Sakit badan gue. Udah terus tuh. Nah, gue udah buka puasa rame-rame, udah buka puasa bersama tuh waktu itu, gue inget banget. Nah, di Jumat apa tuh sama geng-geng gue lah. Gue nggak makan akhirnya, biar gue nggak pingsan. Oh, lu jadi trauma, takutnya habis makan. Iya, makanya gue udah bilang sama teman gue, ntar gue pulang ya kalau gue sakit ya. Lu kita apa? Nggak tahu gue nggak ngerti. Udah ke dokter belum, gue bilang. Kenapa? Gula kali, pada bilang gula. Wah gitu. Ntar aja deh, gue bilang. Udah. Gue makan, dicip dikit, udah gue diam, udah seteng. Gue tidur bentar, bangun. Nggak terlalu ini, gue makan lagi. Tidur bentar, bangun gitu. Tapi gue nggak apa-apa, gue balik duluan ya. Gue balik jam 8, gue balik. Udah. Habis itu bini gue bilang, udah balik ke dokter. Dokternya maksa untuk cek darah. Dia bilang katanya ini pasti gula, Pak. Gue diam ya, gue bilang. Ya udah coba cek aja lah. Gue cek darah besokannya. Pas dicek, gue iseng cek darah. Coba cek fungsi ginjal, gue bilang gitu. Oke, padahal nggak ada. Iseng, nggak ada urusannya. Gue cek fungsi ginjal deh. Ternyata ginjal gue udah stadium 5. Tuh, kacaunya. Jadi tinggal berapa persen tuh? 18% apa? 20%. Waduh. Hah? Gue panik dong, udah jangan puasa gini. Gue langsung ke dokter, di ronsen, gue di CT scan. Wah, udah kayak begini nih gitu. Dokter bilang lu parah banget. Udah parah, jadi airnya nggak bisa lewat. Udah pokoknya ginjalnya yang satu udah kecil atau udah bengkak, air nggak bisa lewat, nggak bisa keluar apa segala macem. Gue bilang gue masih bisa kencing, masih bisa apa segala macem, kok masih bisa, biasa aja. Tapi air tuh udah mampus nih mas. Waduh, mau keringetan nih gue. Yaudah deh, masuk rumah sakit, pasang selang. Di dalam ginjal. Ini gue pasang selang nih kan. Sampai sekarang masih pasang selang. Ternyata pas lagi dipasang, demam gue melanda. Dar, gila. Sampai gue bolak-balik 4142, 39, 4142, demam gue segitu. Obat, jebret. Obatnya salah. Sampai gue lagi menggigil gini. Udah, kita ke RSPD, ke dokter ini nih. Ini dokter ahli obat. Ambil S3-nya obat. Udah ke sana. Dokter cuma bilang gini. Wah, ini obat harus ini sama ini 2. Salah obat. Jadi dokternya pertama, dia nggak ngerti. Bahwa yang harus dikira ini aja yang benar, daripada efeknya bisa kemana-mana. Jadi jadi dihajar pakai obat satu. Yang kedua, dokternya lagi pasang apa? Pasang stent. Obatnya mesti 2. Satu buat obat di ininya, atau buat ini. Wah, kayak udah sembuh. Manggung. Nggak manggung Jumat, Sabtu, Minggu masuk rumah sakit lagi. Itu. Operasi terus ya, Pak? Gue masuk rumah sakit aja. Operasinya cuma berapa kali buat itu. Terus pertama operasi yang pasang stent, habis itu gue Seninnya tuh habis manggung tuh operasi copot stent tuh gue. Oke. Copot karena 2 bulan. Terus gue pindah rumah sakit. Kan si dokter itu nggak di rumah sakit yang sama. Pindah dokter segala macam. Udah turun nih seminggu tuh turun. Ayo sebelum dihajar pakai obat,
obatnya nggak boleh berhenti sampai lo ke dokter ginjal dokter urologi lagi, mesti dipasang ini lagi, selang lagi. Pasang lagi. Pas lagi dipasang, dokter gini. Ini apa ya, kok aneh banget sih penyakitnya gitu kan. Oh, jangan-jangan TBC. Jangan-jangan lagi. Terus gue bilang, gue nanya pas lagi udah bangun kan gue. Mas, kayak TBC nih mas. TBC apaan? TBC ginjal. Gue inget tuh pas pelajaran sekolah. Gue bilang, lo gila lo pelajaran sekolah lo. Iya katanya gitu. Gue gak pernah ketemu juga deh yang TBC ginjal katanya. Kok TBC bisa ginjal sih? Iya, TBC itu macam-macam. Ada TBC darah, TBC itu ada yang sama masuk otak. tuberkulosis. Iya, masuk ke otak, masuk ke getah bening, masuk ke tulang, masuk ke organ. Oh, tapi nggak batuk-batuk ya? Nggak ada, jadi masuknya tetap sama lewat hidung. Yang gila adalah kalau TBC paru-paru lo nular, kalau gue nggak, gue ngancurin badan. Dan TBC itu ngancurin badan. Jadi kayak lo jerawat, ada bengkak-bengkak yang di bengkak-bengkak gitu, rontok. Hancur ini gue. Dan dokternya bilang nih kayaknya udah menaun nih. Jadi dia ngancurinnya pelan-pelan. Makanya kalau kalian tahu Lucky waktu kemarin ini kurus banget. Kurus banget. Sempat dari gue tuh beratnya dari 82 ke 8, dari 82 84. Sekarang turun ke 65 ke 64 waktu itu. Itu obat antibiotiknya tuh masih yang infus. Jadi di rumah tuh infus gue. Nggak di dokter lagi, udah di rumah. Udah sampai home care bilangnya. Jadi kalau di dokter kan mahal. Jadi gue di rumah. Jadi gue disiapin obatnya banyak gitu, masukin kulkas. Jadi gue kemana-mana bawa itu tangan gitu. Terus suster datang, copot. Suster datang jadi sehari 3 kali. Sehari ada yang pertama sehari 4 kali, turun sehari 3 kali, sehari 2 kali gitu. Nah terus udah. Pas ketahuan TBC, dikasih obat TBC, demam gue langsung turun. Cus, hilang. Jadi, alhamdulillah nih sekarang Lucky membaik karena udah ketahuan penyakitnya apa. Tapi masih minum obat TBC ya. Tapi ya lumayan, lu mulai gemukan si Ya, segar. 68. Karena kemarin ini waktu pas kurus itu, lu sini hitam. Colong. Nah, itu makanya orang-orang pada bilang lu sakit tuh karena ini lu hitam, terus baju hitam lagi. Wah enggak, kalau baca biasa ya. Nah jadi kalian udah lihat ya, kalau udah tahu dari Lucky-nya sendiri bahwa Lucky kemarin sakit parah. Sakit TB ginjal. Orang gila ini. Gue udah bilang, Ki lu gak usah. Lu butuh duit, lu gak usah manggung, duitnya gue kirim. Biar aja gue yang manggung. Enggak, orangnya memang kekeh juga sih. Dan sempat waktu itu pakai kateter ya. Wah tuh lebih gila lagi nih. Ini gila loh. Gue manggung pakai kateter. Manggung berapa kali tuh? 3 kali apa? Jadi tiba-tiba ada kan gua tuh ada keloid ya. Keloid itu jadi kalau misalnya habis luka terus berlebihan tubuhnya. Nah, itu di ureter gue. Uretra. Jadi habis itu tiba-tiba gue nggak bisa kencing. Aduh panik gue. Bisa kencing ya udah. Pengen kencing tapi nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya dicoblos lagi pakai kateter sebulan tuh. Dicoblos. Nyanyi gue kan, itu nyanyi di mana kita robot. Lupa gue. Wah nyanyi dah tuh. Ini jalan udah gini nih. Iya. Nanti jangan loncat-loncat. Kagak usah gue udah melihatnya udah deg-degan gue. Jadi pakai kateter gitu, terus habis itu kencingnya dia tempel di sini nih, ditaliin gitu. Aduh. Wah gokil, keren. Ngilu. Iya, gue bilang wah gila nih. Tapi gue waktu itu gue sedih banget, gue sampai bilang sama Pak Adi tolongin sembuhin deh Lucky deh. Gue bilang aduh udah gimana caranya lah. Gue bilang gue ya namanya temen sepanggung terus udah partner in crime kan ya. Parah. Dan dia sakit parah pada saat itu. Tapi dia cuma bilang, jangan bilang siapa-siapa gue sakit. Ya oke. Jadi gue nggak mau cerita, makanya waktu sekarang mendingan cerita sendiri. Tapi kenapa dia udah cerita? Karena sudah baik. Udah baik. Sembuh. Jadi di gue sudah seger lagi. Sekarang udah nggak ada kateter, udah semuanya. Jadi alhamdulillah. Aduh Ki. Ya gitulah, alhamdulillah lah. Yang penting udah melewati tahun 2002 kemarin penuh dengan. Iya berarti 1 tahun. 1 tahun Lucky sakit. 1 tahun Lucky sakit. Dan ternyata alhamdulillah Allah masih menyembuhkan. Dan dia masih gila dalam keadaan sakit. Dia ngomong gini,
gue udah kurus, gue cuma gini, enggak sih, gue gak pengen kurus kayak gitu, biarin gue gemuk. Keren gak, enggak, gue udah gila, gue bilang, sambil ini hitam gitu kan, jalannya gini, gue udah kurus, iya, bahaya Ki, udah gila. Nah, itulah Lucky, jadi mungkin salah satunya kenapa juga ada yang minta lu dipanggil di podcast, mungkin salah satunya pertanyaan ini. Iya. Sebenarnya itu sih yang banyak ditanyain orang. Gue nggak berani jawab sama sekali. Iya. Tanya aja sama orangnya sendiri. Gue selalu ngomong begitu aja. Karena gue nggak pernah gue memamerkan gue sakit. Karena menurut gue ada sih orang mau mamerin sakit. Banyak kan, masuk rumah sakit. Oh iya. Apa kita kan nggak. Iya. Gue sih pokoknya udahlah sakit aja gitu. Nggak perlu orang tahu. Dan boleh tahu gak Ki? Apa? Habis berapa Ki rumah sakit Ki? Gue nggak ada asuransi ya. Iya nggak pakai asuransi. Lu nggak pakai BPJS juga? BPJS gue bisa, tapi dokternya nggak ada yang di rumah sakit BPJS. Lu bilang nggak ke dokternya, saya jadi mahal Pak gitu. Iya kan pindah-pindah waktu itu, pindah-pindah dokter juga. Jadi lu pakai duit sendiri? Pakai lah. Berapa Ki? Habis Ki? Waduh. Ada cepet nggak? Lebih. Gopay ada? Lebih. Lebih Bos. Ya, lebih. Ya, itu yang disebut sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Berarti dia kurus karena apa? Duitnya hilang habis banyak juga. Tapi nggak apa-apa, duit yang penting elunya sembuh. Duit gampang kita cari lagi. Amin. Ya nggak? Dan si Didi jadi ketua DPR, anggota DPR kita palak aja. Ganti duit dulu ke lu. Gituin aja. Gue seneng, tapi gue seneng banget lu udah sembuh lagi. Dan ya deg-degan gue udah hilang lah. Ya. Alhamdulillah. Pokoknya masih bisa. Ingat Ki, daerah pencernaan ke sini kan berarti lu ada sakit kemarin ini, itu mungkin terlalu banyak diforsir. Kebanyakan kencing kali, gue nggak tahu. Udahnya ya. Tapi itulah, yang penting lu udah sembuh, gue seneng banget. Dan gue seneng lu udah ceria lagi, udah seger lagi mukanya. Iya. Aduh, alhamdulillah. Doain ya, biar kita semuanya sehat, semuanya Lucky sehat lagi. Amin, thank you. Thank you buat sharingnya Ki. Semoga band lu ngetop lagi. Gue demen banget nih kalau ada cerita-cerita gini nih. Semoga band lu banyak panggungnya. Wah, amin lu. Ya pokoknya yang terbaik lah buat lu, buat keluarga. Amin, siap. Thank you. Thank you Fer atas undangannya. Ya, sama-sama thank you buat undang-undang Lucky. Terima kasih untuk yang udah nonton terus sampai habis. Jangan lupa subscribe, like channel, share, notifikasinya dinyalain. Dan juga follow Instagramnya Lucky di sini. Dah. Bila aku harus mencintai, dan seperti itulah cintaku untuk dirimu. Demi nama cinta telah ku persembahkan. Download dulu sekarang. Hanya untukmu.